Halo jagoan energi, apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast Energy Drink, podcastnya PYC. Kali ini dengan saya Vivi Fitrianti, salah satu peneliti di PYC. Dan dalam episode Energy Drink kali ini merupakan episode spesial nih, spesial Hari Kartini. Nah, nanti kita akan membahas tentang Women in STEM. Spesialnya kita akan bincang-bincang tentang perkembangan mobil listrik di Indonesia. Nah, kemarin kami mengadakan sedikit survei kecil-kecilan di medsos kami dan bertanya kepada audiens kami tentang STEM. STEM itu apa? Ternyata menariknya masih banyak yang belum tahu tentang STEM. Oh ya, untuk yang belum tahu, STEM itu adalah kepanjangan dari Science, Technology, Engineering, dan Math. Nah, kemudian hari ini kita akan ada dua sesi dengan topik yang sama, and it is so interesting, dan kita kedatangan Mbak Faila Sufa. Mbak Faila Sufa ini merupakan direktur dari ITDP atau Institute for Transportation and Development Policy di Southeast Asia. Dan nanti Mbak Faila ini akan menceritakan baik pengalaman maupun pengetahuannya selama berkontribusi di dunia transportasi. Selamat datang Mbak Faila. Terima kasih sekali nih udah menerima undangan kami di tengah kesibukannya. Dan juga kita langsung aja kita undang Mbak Faila untuk memperkenalkan dirinya. Mbak Faila, apa kabar? Baik, Vivi. Selamat pagi semuanya. Saya Faila. Terima kasih sudah diundang dalam podcast ini. Ini sebenarnya kita saling belajar bareng sih. Jadi nanti mungkin timbal balik aja. Siap. Saling belajar, saling bertumbuh bersama ya Mbak ya? Ya, betul. Sip. Mungkin Mbak Faila bisa cerita sedikit tentang latar belakang Mbak Faila? Oke, jadi sekarang saya Southeast Asia Director di ITDP sejak tahun 2019, tapi sebenarnya sudah gabung di ITDP sejak 2013. Sebelum di ITDP, pernah juga kerja di Mott MacDonald Birmingham, tapi mungkin sedikit berbeda pekerjaannya. Kalau dulu tetap di transportasi, tapi transport modeler, jadi yang mengatur lalu lintas, junction, efisiensi traffic seperti itu. Terus setelah bekerja di ITDP itu sangat menarik sekali ternyata transportasi, karena background saya adalah teknik sipil struktur, jadi yang konstruksi bangunan, mungkin bagaimana bikin waduk, dulu seperti itu. Tapi setelah nyemplung di transportasi, itu lebih tertarik lagi karena ternyata impact-nya sangat banyak banget ke masyarakat. Terus juga selain kita sebagai engineer, itu juga ada kontak langsung dengan user, jadi pengguna, terutama kalau di ITDP non-motorized transport, pejalan kaki, pesepeda, dan juga pengguna angkutan umum. Dan seneng banget kalau memang kerjaan kita itu sangat bermanfaat buat orang banyak. Itu yang bikin lebih semangat lagi untuk berkontribusi, terutama kepada kota yang sekarang kita tinggali. Gitu. Menarik. Tadi berarti motivasinya adalah lebih bermanfaat gitu ya. Motivasi lain sendiri untuk bisa meraih pendidikan yang relatif tinggi ya Mbak, dan berkarir di bidang STEM, terutama di tingkat internasional gitu. What makes you keep going gitu di bidang ini Mbak? Tadi sih impact yang pengen kita berikan kepada orang lain itu seluas-luasnya, itu yang drive yang memberikan semangat untuk saya sih sebenarnya. Jadi kalau kita kerja untuk diri kita sendiri itu kebosanan pasti ada, karena pekerjaan itu kadang-kadang lifetime job kan, jadi kayak ngerjain ini terus gitu. Tapi kalau ternyata kita bekerja dan manfaatnya itu bisa sekalian kalau kita bilang beribadah sih mungkin ya. Jadi nggak harus sedekah atau apa, tapi kalau ini salah satu contoh sih, kalau lagi stres gitu, saya biasanya dari tempat tinggal saya di Setiabudi, kalau ada yang tinggal di Jakarta itu naik sepeda ke Bundaran HI, sekitar Sudirman Tamrin aja deket situ kan. Itu bisa ngelihat jalur sepeda, bisa ngelihat integrasi Transjakarta dengan MRT,
kemudian mungkin di tempat lain juga station itu integrasinya dengan moda lain itu sudah bagus gitu dan memudahkan orang untuk menggunakan transportasi umum karena kan sekarang kita lebih ke equitable ya. Jadi pengguna jalan itu tidak hanya kita yang punya mobil gitu, tapi juga ada orang lain yang memang hanya mampu menggunakan angkutan umum atau memang dia pengen menggunakan angkutan umum atau bersepeda dan jalan kaki yang lebih sustainable. Jadi impact-nya itu lebih banyak. Dan sebenarnya impact yang kita berikan itu tidak hanya di tempat lingkungan kita saja kan. Kenapa tadi sempat punya pengalaman kerja juga di beberapa negara di dunia seperti Pakistan gitu. Bagaimana kita bisa menolong orang yang memang sebenarnya contohnya di Peshawar deket Kabul 4 jam dari Kabul dan mereka pengen punya angkutan umum yang lebih bagus gitu karena mobility itu erat hubungannya juga dengan aksesibilitas orang ke ekonomi gitu. Bagaimana mereka bisa perempuan terutama ya aman untuk bermobilitas sehingga dia juga punya kesempatan kerja atau lebih dekat dengan sumber ekonomi. Itu sih yang ngedrive. Jadi kalau memang rekomendasi kita atau hasil pemikiran kita diimplementasikan terutama ya depan mata nih kalau kelihatan gitu terus habis itu dan juga kita tahu itu sangat bermanfaat itu lebih dari bahagia sih kayak fulfill our soul juga gitu. Tidak hanya pocket money sebenarnya. Itulah yang lebih penting itu kepuasan batin kita. Wah, menarik sekali ya. Mobilitas dan keekonomian gitu ya. ITDP juga punya program kalau nggak salah puan-puan bersepeda ya untuk memberikan mobilitas kepada perempuan juga untuk bersepeda. Betul, betul. Digawangin oleh teman-teman sekarang di ITDP, jadi tadi aksesibilitas mungkin tidak semua perempuan itu nyaman bersepeda atau bersepeda itu ada pengelompokan tersendiri gitu. Jadi yang mau belajar bersepeda, yang mau bersepeda, mulai bersepeda dengan atribut apapun itu bisa gabung dengan puan-puan. Itu yang sebenarnya message yang pengen diberikan oleh puan-puan. Ya, cool sekali Mbak. Kemudian untuk selanjutnya ada nggak sih tantangan yang dihadapi Mbak ketika waktu meraih pendidikan dan berkarir di bidang ini gitu? Sebenarnya tantangan kalau saya bilang sih semuanya pasti ada ya, seberapa besar dan kecil dan itu tergantung dari kita menyikapinya sebenarnya kan. Malah tantangannya mungkin karena tadi sih bekerja di luar negeri malah yang di mana peran perempuan itu masih belum di-recognize kan. Mungkin kalau di negara-negara Eropa, saya dulu modeler gitu di Birmingham di Inggris gitu. Memang tidak banyak perempuan, tapi penghargaan dengan perempuan itu sudah ada lah, tidak ada stem antara laki-laki dan perempuan. Jadi saya sebagai transport modeler juga dianggap sama lah dengan laki-laki. Tapi mungkin di beberapa negara tertentu sih mungkin. Dulu saya pernah harus deal dengan kepala dinasnya lah kalau dibilang gitu. Atau mungkin dulu ada proyek di Asian Development Bank sih ikut Asian Development Bank. Kemudian ada proyek di negara yang memang kebebasan perempuan masih belum bukan kebebasan ya emansipasi perempuan itu masih belum terrecognize dengan baik. Jadi mereka tuh nggak pernah menyebut nama saya gitu. Jadi kayak that lady gitu, that lady promise us gitu. Jadi kayak dan setiap meeting mungkin saya saja sebenarnya yang perempuan di saat itu gitu. Dan untuk berdiskusi pun agak canggung dengan mereka karena tidak terbiasa ada mungkin itu sih salah satunya tapi overall sih kalau sekarang tidak ada batasan kita sebagai perempuan untuk terus berkarya bagaimana kita membentuk mindset kita saja sih bahwa kita bisa membagi waktu karena memang peran perempuan itu sangat banyak sebagai mungkin ibu dan juga caregiver untuk anak-anaknya nanti mungkin juga sebagai wanita karir, kalau mindset kita memang sudah terbentuk, kita bisa pasti
akan bisa sih untuk dijalankan semua peran perempuan itu. Sip, sip, menarik sekali. Kalau untuk Mbak Faila sendiri ketika menghadapi tantangan yang tadi sudah dijelaskan, ada nggak sih kiat-kiat untuk menghadapi tantangan tersebut? Apa ya, kalau saya sih keep going aja, dan cuek sih sebenarnya. Ya, saya sebagai konsultannya dari Asian Development Bank, memang ditunjuk oleh Asian Development Bank dengan apa namanya, ada tendering yang fair gitu, berarti saya mampu gitu. Dan memang saya ditugaskan dulu di Pakistan gitu ya. Udah itu dengan keyakinan itu saja. Dan kita deliver sebaik mungkin dan mungkin komunikasi sih pada akhirnya mereka juga recognize bahwa apa namanya kita bisa deliver pekerjaan dengan kualitas yang baik itu sih. Oke. Jadi intinya adalah regardless gender ataupun gender identity atau apapun, intinya tetap keep going dan memberikan kualitas yang sama gitu ya Mbak ya. Iya. Ya, ya. Menarik sekali. Ini adalah pesan-pesan untuk kita semua yang bekerja di bidang STEM ataupun bidang lain. Terus kemudian untuk gambaran mungkin ya Mbak, Mbak kan sudah lumayan banyak berkecimpung gitu di bidang ini, baik di luar maupun di Indonesia. Untuk peluang sendiri gitu, untuk perempuan dalam organisasi di science, technology, engineering, dan math ini di masa depan kira-kira akan seperti apa ya Mbak? Kalau menurut Mbak sendiri? Kalau saya kira sih lebih luas ya dibandingkan zaman saya dulu gitu. Karena kan sekarang kayak teknologi sudah ada, kesempatan untuk edukasi mungkin juga sudah banyak gitu, beasiswa dan lain sebagainya gitu. Di masa saya dulu jarang banget ada beasiswa gitu. Jadi kalau sekolah ya harus sekolah sendiri gitu karena memang jarang ada gitu. Jadi kesempatan lebih banyak, maka mungkin harus rajin, mungkin tekun ya, apa namanya, itu sih kuncinya, dan semuanya punya kesempatan yang sama kalau saya pikir sekarang ini, karena teknologi bisa diakses di mana saja, apa namanya, beasiswa untuk bisa sekolah mungkin nanti ke jenjang yang lebih tinggi itu juga sekarang banyak banget yang bisa diakses, dibandingkan dengan zaman saya itu mungkin cuma ada satu kali mungkin, kalau yang dulu mau ke Inggris itu ada namanya Chevening gitu. Kalau sekarang kan banyak banget, kalau dulu harus ke Chevening gitu. Eee, dan juga tadi sih persistence. Jadi kalau memang tekun tujuannya mau ke sana, itu pasti akan tercapai dengan sendirinya sih. Dan jangan mudah menyerah. Ya, ya, ya. Manifestasikan mimpi dan tetap ya, Iya. ya, ya, menarik sekali. Dan enjoy sih, jangan lupa enjoy ya, jangan stres-stres. Kalau nggak keterima pertama, oh berarti memang jodoh saya bukan di situ gitu. Yang penting enjoy aja. Itu penting banget, yang penting enjoy, jangan terlalu stres. Iya, Nah, betul. iya. Menarik sih, maksudnya ternyata peluang dan tantangan agak berbeda gitu ya. Zaman dulu mungkin kesempatannya tidak sama seperti sekarang, yang berarti sebenarnya membuka akses juga untuk emansipasi, karena emansipasi is all about kesempatan yang sama gitu. Mhm. Terkadang teman-teman ataupun di masyarakat gitu kadang juga ada persepsi yang salah tentang emansipasi gitu. Bukannya wanita ingin menjadi laki-laki gitu, bukan, tapi ini perihal kesempatan gitu ya, kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan, berekspresi dan lain-lain gitu ya. Menarik sekali Mbak, sungguh sebuah insight gitu ya untuk tetap keep going di bidang ini. Sebenarnya untuk sesi pertama tadi sekitar woman in STEM, peluang dan tantangan. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi kedua, sesi yang nanti-nanti nih tentang perkembangan kendaraan listrik di Ya. Indonesia. Yang mana kita sudah tepat sekali menghadirkan Mbak Faila sebagai expert di sini. Belum, belum. Masih belajar bersama. Biasanya expert suka disclaimer kayak gitu sih Mbak. Ya, ya. Untuk pertanyaan pertama sih terkait pandemi. Bagaimana sih sebenarnya dampak pandemi COVID-19 ini terhadap sektor
transportasi dan lingkungan, Mbak? Iya, sebenarnya untuk transportasi, jadi sebelum pada masa COVID ya, memang kita kan diwajibkan mungkin ya untuk tinggal di rumah dan juga operasional terutama angkutan umum ya kalau saya mau bilang ya karena memang core-nya ITDP di Sustainable Transport salah satunya angkutan umum. Angkutan umum itu eh, apa eh, layanannya dikurangin. Jadi memang ada pengurangan layanan. Sekarang memang sudah agak diperlonggar gitu, untuk kita bisa bermobilitas gitu. Mungkin sudah ada work from the office mungkin sudah 50% lebih gitu, boleh untuk kerja di kantor dan juga kayak pusat-pusat kegiatan ekonomi juga sudah mulai dibuka gitu. Tantangannya di bidang transportasi, terutama transportasi umum adalah tadi, jadi selama ini kan kita punya SPM kan, standar pelayanan minimum, jadi harus aman, terus nyaman, dan lain sebagainya. Itu sekarang ditambahin tentang health, kesehatan gitu, dan kebersihan mungkin ya. Jadi bagaimana angkutan umum itu sekarang juga bisa make sure bahwa mereka memenuhi protokol tadi kesehatan. Itu sebenarnya good practice sih untuk angkutan umum. Jadi kita pengen bikin image juga bahwa berkendaraan umum itu tidak mesti bahwa dia nanti bisa menjadi tempat penularan untuk virus tadi. Dan juga yang paling ini tuh ada pengurangan kapasitas angkutan umum. Biasanya mungkin bis yang panjangnya 12 meter itu bisa 80, sekarang mungkin cuma 40 penumpang, dibatasi 50%-nya gitu. Itu challenge tersendiri buat operator karena kan mungkin berdampak ke biaya operasional kan akan lebih tinggi lagi gitu. Tapi kalau kita tetap terus menggalakkan orang untuk menaikkan angkutan umum. Karena kalau kita takutnya sehabis pandemi orang masih resisten untuk menggunakan angkutan umum dan kembali lagi nanti menggunakan angkutan pribadi dan macet lagi, polusi udara yang nanti mungkin memang salah satunya kan transport penyumbang terbesar untuk polusi udara di kota kita sekitar 70% memang dari transport kan kalau saya tidak salah. Itu yang pengen kita hindarin sebenarnya. Bagaimana angkutan umum bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Dan juga sebenarnya tidak hanya angkutan umum, mungkin nanti transport demand management gitu. Kota-kota lain, bahkan kota-kota lain di dunia itu sudah ada mereka beberapa langkah lebih maju dari kita. Kalau di Singapura itu sudah ada istilah namanya 25 minute cities atau 45 minute cities. Jadi orang tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi atau tidak perlu menggunakan angkutan umum untuk bisa beraktivitas karena memang perjalanannya mereka cukup dengan berjalan kaki yang paling jauh ditempuh dalam waktu 25 menit gitu. Karena pusat kegiatan, pusat rumah mereka, kemudian sekolah mungkin, rumah sakit itu berada di kawasan itu. Sekarang sudah mulai seperti itu karena itu lebih resilience jika dibandingkan kita harus commute dari contohnya luar Jakarta ke Jakarta gitu. Karena memang kota kita sayangnya itu didesain dengan zonasi-zonasi tertentu. Oh ini untuk zona perkantoran, ini zona perumahan. Itu akibatnya tidak mix satu sama lain. Itu challenge kita nanti ke depannya. Tapi untuk transportasi dan juga mungkin transport demand management mungkin nanti dengan ERP dan lainnya perlu kita galakkan karena kita tidak mau sesudah nanti pandemi ini selesai atau sekarang kan lagi gencar-gencarnya untuk vaksinasi itu malah kita berubah jadi kota yang car oriented lagi gitu. Menarik, berarti ada tambahan tadi health ya ke dalam indikator SPM. ini. Ya. Nah, Betul. berarti ke depannya Mbak mungkin nggak justru ini tuh akan menjadi indikator yang tetap gitu, nggak hanya karena pandemi saja gitu. Ya, memang sih ini akan jadi indikator yang tetap karena ini yang saya bilang tadi good practice sih sebenarnya untuk angkutan umum gitu. Jadi angkutan umum harus mulai memperhatikan tentang kebersihan dan kesehatan tadi.
Ya, menarik, menarik. Berarti ini adalah sebuah ternyata kesempatan juga ya, ada dampak positifnya juga, nambah satu indikator dan kedepannya juga akan tetap digalakan karena it is the best practice gitu untuk sektor transportasi ini. Uh, Terus kemudian tadi kan Mbak Faila bilang tentang challenge bahwa kita kotanya terbagi ke dalam zona-zona gitu ya. Nah, kedepannya ada strategi nggak sih untuk mengatasi hal ini gitu? Karena sepertinya tantangan yang cukup besar gitu, karena sudah terbagi. Zonasi, betul. Iya, jadi mungkin kayak campaign bring people back to Jakarta itu perlu sih. Mungkin salah satu contoh ada teman kantor saya, dia orang Betawi gitu kan. Dulu bapak ibunya tinggal di Betawi, terus mungkin dia minggir sedikit ke mana Karangtengah gitu kan, masih Jakarta kan. Dulu dia tinggalnya di pusat mungkin di Fatmawati, terus minggir ke Karangtengah. Dia punya anak lagi, minggir lagi mungkin ke Tangerang gitu. Kan semakin orang itu semakin susah untuk afford tinggal di Jakarta gitu. Jadi tantangan pemerintah adalah bagaimana nggak usah lah low income, middle income kayak kita aja itu masih susah banget untuk bisa akses perumahan yang ada di Jakarta. Jadi sayang banget kalau pembangunan yang bagus di Jakarta itu tidak bisa dinikmati sebesar-besarnya oleh orang banyak gitu. Karena mereka tinggal di luar Jakarta, hanya bekerja di Jakarta saja gitu. Yang pengen kita mau kan semua pembangunan sekecil apapun, atau mungkin sesimpel pemasangan lampu lalu lintas atau lampu jalan aja itu bisa dinikmatin oleh masyarakat banyak gitu, nggak hanya pada saat mereka bekerja saja, bahkan mungkin mereka cuma berada di kantor nggak bisa menikmati adanya peningkatan lampu jalan itu gitu. Makanya tadi bring people back to Jakarta itu challenge yang memang itu mesti kalau saya bayanginnya sih masih long shot dibandingkan dengan elektrifikasi ya yang mau kita bahas nanti karena memang susah banget tentang tata ruang dan harus engage dengan developer juga. Jadi bagaimana kita bisa menyediakan tempat tinggal perumahan di Jakarta yang memang affordable. Mungkin untuk kalangan milenial generasi X, Y, Z ya itu sih, itu tantangan terbesarnya. Jadi mungkin ada setiap nanti pembangunan rumah yang mungkin nanti memang atau apartemen yang mahal itu juga 30% atau bahkan 50%-nya harus menyediakan affordable housing. Jadi saya bilang bukan perumahan yang murah ya, tapi affordable untuk kaum yang mungkin pekerja dulu deh. Sekarang aja pekerja agak susah untuk mengakses tempat tinggal di Jakarta itu. Ya, ya. Setuju sih, movement, social movement gitu, itu juga menjadi winning strategi juga ya dalam menghadapi tantangan ini. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya terkait kendaraan listrik nih Mbak. Kalau menurut pandangan Mbak sendiri, implementasi kendaraan listrik itu ke depannya akan seperti apa ya di Indonesia? Memang kalau dibandingkan negara lain ya, nggak usah lihat Cina lah, India gitu kan, itu kita masih ketinggalan jauh. Karena memang pemerintah sudah punya target tertentu. Tapi kami melihat bahwa targetnya itu belum tangible kalau kita boleh ngasih saran ya. Contoh India punya program namanya FAME, jadi ada 2 fase, bahkan ada FAME 1, FAME 2. FAME itu singkatan dari Faster Adoption and Manufacturer Electric Vehicles. Di situ tuh ada bagaimana peta jalannya seperti apa, dari turunan peta jalan itu nanti prioritasnya kemana dulu untuk bisa menumbuhkan ekosistem dari elektrifikasi tadi, apakah dimulai dari angkutan umum dulu, kenapa angkutan umum, ataukah roda 2 dulu, kenapa roda 2 gitu, terus habis itu dari situ kita kan bisa tahu nih, jadi ada pemfasean gitu kan, terus habis itu prioritas untuk APBN-nya berapa gitu. Kalau sekarang kami nanya ke Kementerian Keuangan contohnya, bagaimana insentif untuk elektrifikasi? Mereka belum tahu. Kenapa? Karena kementerian terkait pun belum minta ke kita gitu kan. Jadi karena tadi peta jalannya belum ada.
Kemudian juga charging infrastrukturnya nanti seperti apa, itu juga belum ada, dan juga turunan-turunan yang lainnya. Mungkin juga ada R&D juga yang memang sekarang itu sudah ada sih, tapi juga belum jelas arah ke R&D-nya itu mau fokus kemana. Apakah nanti membentuk angkutan umum atau memang commercial vehicles gitu, passenger vehicles, atau mungkin roda 2 gitu. Itu juga saya belum melihat adanya tangible uh, yang bisa diikutin. Mungkin juga kalau sudah ada tangible plan-nya, itu juga industri juga akan mengikutinya lebih gampang gitu. Oh, ternyata pertama angkutan umum dan roda 2 loh, ya udah saya akan contoh di tahun 2025 gitu ya. Angkutan umum ternyata nanti akan ada 3.000 bis yang dibutuhkan sesuai dengan rencana pemerintah yang rencananya dijabarkan. Ya udah saya akan memproduksi bis sekian untuk bisa memenuhi pasar tersebut gitu. Itu kan lebih gampang juga, mungkin juga dari segi baterainya gitu kan. Kita kan pengen menguasai dari segi itu kan baterainya kan. Makanya ada TKDN dan lain sebagainya. Itu juga akan lebih mudah untuk membaca marketnya gitu. Ya berarti kalau di India tadi kan udah ada dibagi fasa-fasa ya. Kalau di Indonesia sendiri apakah sudah ada roadmap atau perencanaan gitu terkait implementasi kendaraan listrik ini? Roadmap-nya sudah ada, contohnya nih akan ada 2 juta mobil gitu kan. Itu sebenarnya langsung bisa diambil sama mungkin Bluebird sama Grab gitu. Jadi masih belum ambisius gitu. Terus motor seberapa itu sebenarnya juga langsung bisa di-adopt gitu oleh Grab aja sekarang 1.500 gitu, roda 2 gitu kan. Jadi itu roadmap atau bercanda? Gitu sih sebenarnya yang pengen kami ini sih apa namanya analisis lebih lanjut gitu. Makanya nih apa namanya kolaborasi dengan semua instansi nanti itu mungkin sangat diperlukan. Mungkin nanti pemerintah kan belum tahu nih yang sekarang leading untuk elektrifikasi kan dari Kemenkomarves ESDM gitu. Sedangkan untuk angkutan umum mungkin adanya di Kemenhub dan mungkin Kemenhub juga untuk akses informasi ke Transjakarta, mungkin Trans Semarang, mungkin yang memang mereka punya komitmen untuk elektrifikasi armadanya itu juga belum terjembatani gitu. Jadi sepertinya ini semua organisasi yang memang terlibat di situ tuh harus saling bahu-membahu tadi untuk membuat roadmap, apalagi kita punya NDC kan, yang untuk convert di 2030 kalau nggak salah ya, 26% ya, 29% iya, untuk nanti menggunakan renewable energy gitu, itu bisa tercapai gitu. Berarti sebenarnya untuk kedepannya juga charging stationnya juga berarti harus renewable juga gitu ya Mbak, karena kan maksudnya juga harus mengikutkan renewable energy untuk charging, karena kalau ngecharge-nya dari fossil fuel juga berarti sama aja gitu ya Mbak ya? Iya, tapi mungkin bertahap. Karena apakah mungkin dengan solar PV atau yang lainnya itu bisa memenuhi kebutuhan energi yang dibutuhkan gitu. Terus kemudian juga kita kan ada industri batubara kan yang memang sebagai sumber utama dari energi listrik kita dari PLN kita kan makainya batubara dan di situ juga ada industrinya. Jadi kita juga harus siapkan transformasi industri dari batubara ke industri yang lebih renewable seperti solar PV, mungkin angin dan lain sebagainya. Itu juga makanya PR-nya banyak nih. Ini juga harus disiapkan juga gitu dari hulu ke hilirnya. Karena kalau mungkin kita langsung ngomong nih kita harus pindah ke solar PV nih semuanya untuk Transjakarta itu nggak akan terpenuhi kalau saya kira ya. Malah itu akan menghambat untuk adopsi dari elektrifikasi tadi. Jadi harus ada step pemfaseannya tadi juga gitu. Mungkin berapa persen dulu, 10% dengan solar PV gitu. Itu juga bisa. Jadi mitigasinya bertahap gitu ya, tapi Ya.
mobil listrik terlebih dahulu gitu, baru introduce renewable energy. Berbarengan sih, contoh yang kami lakukan di Transjakarta. Jadi dengan adopsi dari kendaraan listrik di bis listrik di Transjakarta, selain dengan listrik yang konvensional dari PLN, kita juga bisa masang solar PV di mungkin atap-atap dari depo charging stationnya nanti gitu. Jadi bisa dua gitu. Jadi nanti bisa pakai energi dari matahari, juga bisa pakai energi mungkin yang kita beli dari PLN gitu. Jadi bareng sih sebenarnya gitu. Tapi tidak langsung semuanya harus solar PV karena memang belum bisa memenuhi untuk untuk kebutuhan yang nanti akan ada, kebutuhan energi yang ada gitu. Ya, berarti secara paralel di introduce-nya ya. Kalau untuk tadi kan tantangan sudah dijabarkan, untuk dukungan sendiri, kira-kira untuk adopsi kendaraan listrik sendiri di Indonesia itu butuh dukungan apa saja ya Mbak ya? Tadi kan dukungannya tuh kalau kami lihat masih belum jelas banget gitu. Again, mohon maaf pemerintah. Ini sebenarnya masukan sih buat kita bersama. Jadi tadi sih tidak hanya mengkritik pemerintah, tapi mari kita bantu bersama. Jadi contoh nih konsistensi pemerintah aja dalam mendukung elektrifikasi juga kami lihat belum full gitu. Sekarang kan kita ada contohnya yang subsidi untuk mobil LCGC gitu. Kenapa nggak mobil listrik yang disubsidi gitu kan? Itu masih ada kan, baru saat ini oleh Kementerian Perindustrian. Kemudian juga visi yang jelas targetnya bagaimana, kemudian bagaimana nanti kalau mendorong marketnya, berapa yang harus diabsorb oleh market itu saya kira belum ada sih. Sebenarnya yang paling gampang dilakukan pemerintah mungkin juga mendorong initial demand. Jadi dimulai dari mobil-mobil pemerintah dulu kan banyak pasti ya, mobil pemerintah se-Indonesia, mobil dinas gitu. Itu bisa jadi salah satu initial market atau pendorong ekosistem dari elektrifikasi tadi. Semuanya convert ke mobil dinas listrik atau motor dinas listrik gitu. Semuanya harus gitu. Itu juga bisa sebagai pendorong utama. Juga adanya dukungan fiskal dan non fiskal seperti policy, pembebasan biaya import mungkin untuk sekarang ini karena memang mungkin kalau produksinya belum ada, atau mungkin insentif tadi sih. Kalau yang di India itu udah jelas. Oke nih FAME 1 insentif kalau di Cina dan India ya untuk industri. Yang FAME 2 mungkin kalau di Cina, kalau di India itu mungkin untuk cari infrastruktur gitu. Jadi memang ada jelas gitu. Itu juga masih belum kami lihat sih di situ. Ya. Kalau dari segi kebijakan tadi, dukungan kebijakan, apakah existing policy gitu sudah dengan jelas mendukung program percepatan ini, Mbak? Sebenarnya sudah ada, tapi masih perlu ditambah. Kayak PNBP ya, PNBB untuk biaya masuk bis listrik contohnya itu sudah 0 kan. Sebenarnya kayak gitu. Itu sudah kami apresiasi. Terus biaya balik nama itu kan di beberapa kota Jakarta, Bandung itu kan juga sudah dienolkan gitu kan. Sudah ada komitmen di situ. Tapi untuk masih perlu lebih masif lagi. Jadi tidak hanya bisa berhenti di situ saja. Mungkin biaya parkir nanti untuk yang tidak listrik biaya parkirnya tinggi gitu, harus ditinggikan. Mungkin untuk yang kendaraan listrik itu bisa gratis dulu. Atau mungkin yang lebih ini lagi adalah subsidi BBM gitu, dialihkan ke listrik. Itu kan lebih keren lagi kan. Jadi hal-hal seperti itu sih yang pengen kita lihat dari pemerintah. Untuk subsidi tadi menarik. Subsidi tadi itu dimaksudkan untuk memberikan daya beli ke masyarakat atau seperti apa Mbak yang kira-kira cocok gitu untuk implementasi ini gitu?
Kalau yang paling besar tantangannya kan sekarang, adalah, apa namanya, harga, dari mobil listrik. Sekarang kan yang paling murah Hyundai ya, itu 600 juta kalau nggak salah. Terus motor listrik juga, ada gesit itu 24 juta, dibandingkan dengan motor-motor yang lain mungkin 18 juta gitu kan, masih ada gap kan. Eee, Bisa dimulai dengan memberikan, subsidi ke, apa namanya, ke capital cost-nya dulu, kemudian juga atau diberikan, apa, pendanaan untuk membangun charging infrastruktur gitu. Karena kalau kita punya kendaraan listrik, terus tiba-tiba, "Wah, aku nanti nge-charge di mana?" gitu. Kalau mau aku, bawa ke Jawa atau ke mana gitu kan, nanti aku, nge-charge-nya, seperti apa gitu. Untuk pembangunan itu juga bisa, atau mungkin tarif, untuk nge-charge-nya nanti gitu kan. Dari PLN-nya, itu juga bisa tarif charging mungkin 1.400 bisa jadi, diberikan tarif curah dulu semuanya, contohnya, 700 gitu, itu juga bisa sih. Menarik menarik. Jadi salah satu skemanya bisa dengan, memberikan insentif dari segi, tarif untuk, charge ya gitu ya. Mhm. Kalau untuk, pengembangan mobil listrik ini kira-kira di dunia sendiri, Indonesia itu perannya seperti apa ya, Mbak? Karena sepertinya kita juga sudah ada konsorsium juga gitu ya terkait baterai IBH kalau nggak salah ya, untuk, perkembangan, baterainya sendiri. Tapi kalau secara, global gitu, peran Indonesia ini akan, seperti apa kira-kira ya di, mobil listrik ini? Sebenarnya kan sudah ada ya peran, dari Indonesia sekarang, dari Tesla, apa namanya, kita kan, eee punya tambang, apa namanya, punya resource ya, kekayaan alam yang besar, nikel, litium gitu, yang merupakan sumber dari, bahan baku baterai tadi. Which is itu diolah dulu di Cina, kalau sekarang baru dibawa ke, US untuk dimanfaatkan oleh Tesla. Jadi panjang banget rantai, perjalanannya kan. Kalau, kita bisa memanfaatkan, itu kan sebenarnya yang pengen, dilakukan pemerintah kan. Itu juga akan sangat, apa, dan juga bisa mengurangi rantai perjalanan tadi sih. Itu berapa emisi untuk, perjalanan dari bahan, litium atau nikel tadi, dari Indonesia ke Cina dulu terus ke Tesla gitu kan. Kenapa nggak dibikin ke sini? Itu kan juga, pemborosan energi juga kan. Kenapa nggak dibikin di sini juga? Itu salah satu potensi. Kemudian market Indonesia kan top 5 penduduk terbesar di dunia, itu bisa kita syukurin juga bahwa market kita juga sangat besar. Jangan sampai market kita dikuasain lagi oleh, luar gitu. Yang disikapi memang dengan pemerintah dengan adanya TKDN tadi, tingkat komponen dalam negeri gitu. Tapi tadi sih, kalau memang, itu tujuannya, itu disiapkan secara serius kalau, saya bilang sih harus ada komitmen, dari tadi ada insentif fiskal, non fiskal itu sangat penting sekali. Ya ya ya, menarik. Menarik juga tadi bahas sedikit tentang rantai niaganya, cukup kurang, efisien ya, ke China lalu kemudian ke US. Akan mungkin even better if kalau justru kita olah sendiri gitu ya, punya Mhm. skema untuk, pengolahan sendiri. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini lebih ke masalah gender. Sekarang kan sudah, mulai digawangi gitu ya tentang isu, gender equality and ada tambahannya nih social inclusion gitu ya. Jadi, bukan cuma gender. Nah ini tuh, akan, seperti apa ya? Apakah penting nggak sih menambahkan, relasi gender ke dalam perkembangan mobil listrik? Sangat penting sekali karena kita pengen memastikan bahwa adoption semua hal yang baru itu baik dari segi gender, mungkin apa namanya, perempuan, equality, social inclusion. Jadi, vulnerable group yang lainnya, seperti, memang orang yang, ekonominya kurang mampu atau orang dengan apa nama, teman-teman dengan keterbatasan tertentu gitu kan, itu juga, bisa mempunyai akses yang sama untuk, adopsi, e-mobility ini. Salah satu contohnya nih mungkin kayak
banyak kan yang sekarang sudah mulai melakukan pilot gitu kan untuk implementasi mungkin bis listrik atau motor listrik gitu. Apakah perempuan kan mungkin ada kan kalau kita lihat driver Gojek perempuan gitu. Iya kan, terus habis itu supir Transjakarta yang perempuan itu mempunyai kesempatan yang sama, mempunyai informasi yang sama, dengan, laki-laki yang memang didominasi pekerjaan ini oleh laki-laki gitu kan. Kemudian nanti, eee, jadi tidak hanya mungkin nanti untuk, eee, first training atau first pilot itu untuk laki-laki aja, tapi perempuan juga perlu untuk, mendapatkan kesempatan yang sama gitu. Terus, nanti kalau kita punya, bis listrik gitu, bagaimana nanti aksesibilitasnya bis tadi untuk, kan ada, komponen baterai dan lain sebagainya kan. Jadi desain bis itu bisa mengakomodasi untuk kursi roda juga. Terus kan biasanya kendaraan listrik kan, suaranya, tidak nggak ada ya, tapi masih ada sih, bising untuk yang pakai diesel gitu kan. Itu dengan, teman tuli kita bagaimana nanti mitigasinya, seperti itu. Jadi semuanya. Terus, untuk nanti operator-operator, ini saya ngomongnya angkutan umum ya, yang memang tidak mempunyai, kapasitas pendanaan yang tinggi. Sedangkan sekarang ini kan, kendaraan listrik kan memang harganya masih mahal ya. Itu juga bisa mempunyai kesempatan yang sama untuk mereka ikut serta dalam adopsi untuk electrification terutama angkutan umum itu juga gitu. Untuk saat ini berarti, dari segi, operator, seperti untuk, bus gitu ya, untuk driver gitu, ada nggak sih, peran lain Mbak? Contoh seperti misalnya, lebih banyak juga gitu wanita, dan perempuan, sorry wanita dan perempuan, 2 perempuan yang, berada di posisi decision making juga gitu, Mbak? Kebetulan kalau di direksi untuk kita bisa ini sih, top position untuk, operator angkutan umum, itu didominasi memang masih laki-laki. Tapi mungkin, di level kabid, atau kepala seksinya itu sudah ada perempuannya gitu. Memang sih, untuk, leadership untuk perempuan itu masih belum belum banyak gitu kan. Makanya nih kita perempuan-perempuan yang ada di luar sini mari kita, memberikan input kepada mereka juga, bahwa, ini sih, suara dari perempuan itu juga, perlu didengarkan, harus didengarkan. Kenapa? Karena, perempuan itu perannya banyak kan. Kita tuh sebagai, mungkin pekerja ya, kalau sekarang kita ngomong wanita karir gitu. Tapi juga kita sebagai ibu rumah tangga yang biasanya sebagai, caregiver untuk anak-anak kita kan. Dan itu berarti kan, kalau perempuan itu biasanya, memikirkan, "Oh bagaimana nanti anak saya?" Atau mungkin dia merawat orang tuanya, "Nanti bagaimana nanti orang tua saya nanti bisa bermobilitas," gitu. Jadi perspektifnya tuh lebih panjang gitu, daripada, laki-laki gitu yang mungkin dia hanya memikirkan mobilitas saya dari sini ke kantor ya seperti itu gitu. Tapi kalau perempuan, walaupun dia ibu rumah tangga, bagaimana anak saya bersekolah? Naik apa nanti? Apakah dia selamat atau enggak? Jadi perspektifnya lebih banyak, karena dia perannya sangat, bermacam-macam gitu. Apalagi kalau dia wanita karir gitu, wanita karir pasti juga ibu, kemudian mungkin, sebagai perawat orang tua, dan juga punya peran di lingkungan juga. Itu sih, yang saya lihat kenapa suara perempuan itu sangat penting untuk juga di-adopt dalam apapun. Kalau sekarang, project-project ITDP, itu semuanya sebelum kita mulai project kita harus ada JC mainstreaming dulu. Jadi, gender equality, social inclusion tadi dulu. Sebelum kita mulai bahwa ini tuh harus di-address, isu ini harus di-address dulu. Wah, menarik sekali. Harus ada framework, GESI ini gitu ya sebelum, mengadres, problem ini. Dan, setuju banget sih bahwa karena perannya banyak, kalau tidak ada yang, memegang peranan sebagai, decision maker gitu, bisa jadi, kebijakan atau keputusannya juga, kurang inklusif gitu ya, karena Ya. tidak secara langsung mengalami, problem-problem yang dialami oleh perempuan seperti itu gitu ya. Mhm. Menarik menarik, keren banget Mbak ITDP.
Terus juga ini pertanyaan pamungkas nih. Kira-kira pesan untuk semua generasi, baik generasi X, generasi Y dan Z, yang kira-kira punya mimpi gitu untuk bisa berkarir di bidang STEM, terutama di bidang transportasi dan mobil listrik ini, Mbak. Iya sih tadi bahwa kesempatan fasilitas itu sekarang banyak sekali. Tinggal bagaimana kalian meraihnya. Semangat untuk meraih kesempatan tadi. Jadi teknologi sudah ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa atau mungkin kesempatan untuk bekerja di mana saja sebenarnya. Mau kerja di World Bank, mau kerja di Asian Development Bank atau mungkin international company yang lainnya, McKinsey dan lain sebagainya, itu terbuka luas sebenarnya. Dan untuk bisa berkarya atau berkontribut itu kesempatannya sangat banyak. Tapi jangan lupa bahwa selain kita bisa mengaktualisasikan knowledge kita tadi dalam bentuk STEM, saya kira sih antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan EQ ya, sama aja sebenarnya. Bahkan mungkin perempuan lebih rajin dan lebih tekun gitu. Tapi kita harus ingat bahwa kita juga harus berkontribusi ke masyarakat kalau kita memang pengen pekerjaan kita itu tidak membosankan dan monoton gitu. Itu sih mungkin ke lingkungan, ke ya masyarakat gitu. Kita bisa bermanfaat secara langsung ke masyarakat. Itu nanti kalau kalian bekerja itu akan lebih menyenangkan gitu dibandingkan hanya kita mungkin hanya mengejar karir atau mengejar cicilan rumah gitu. Jadi itu iya kan kalau sekarang kan semua orang masih punya cicilan rumah gitu, itu lebih meaningful, lebih bersemangat lagi kalau bangun pagi gitu untuk oh ternyata aku bermanfaat buat orang banyak. Itu akan pasti lebih powerful lagi nanti. Wah, luar biasa. Kalau untuk pesan untuk orang tua ada nggak, Mbak? Maksudnya kalau di Indonesia gitu kan peran penting yang sangat penting banget gitu adalah juga orang tua gitu untuk anak-anaknya yang mau berkarir. Kadang kan ada beberapa gitu presentasi orang tua yang mengarahkan anaknya gitu, tidak atas kedasaran kebebasan anaknya ingin memilih karir gitu. Ada pesan-pesan mungkin, Mbak? Iya, orang tua pasti mau yang terbaik untuk anaknya, gitu kan. Sebenarnya sih bagaimana caranya kita menjelaskan ke orang tua. Memang agak berat sih untuk menjelaskan. Tapi mungkin kasus saya sih malah berbeda ya. Kalau ibu saya dulu memang semuanya berawal dari rumah ya. Jadi ibu saya memang kurang mengajarin domestic work gitu, kayak nyapu, masak itu beliau memang tidak bisa juga, walaupun bukan wanita karir ya. Membantu ayah saya sih sebenarnya, tapi kalau bisa mengerjakan hal yang lain, keluarga saya kan pedagang ya, jadi kalau bisa jualan ya jualan saja gitu. Bahkan dulu kita harus sekolah setinggi mungkin, tapi nantinya jualan aja gitu. Jadi memang itu kan mindset yang nggak ada kan, yang sebenarnya jadi entrepreneur gitu dulunya. Terus ini bagaimana saya bisa menjelaskan ke orang tua saya sebenarnya ibu, bagaimana kalau pekerjaan tuh tidak hanya entrepreneur saja, walaupun dia harus sekolah tinggi kalau di ibu saya ya, tapi apapun nanti sekolah tinggi kamu, itu kalau nggak jadi pedagang ya dokter gitu, dia taunya seperti itu. Tapi setelah ibu kan pengen ada trotoar yang baik gitu kan, ibu kan pengen nggak macet lagi gitu dengan bahasa-bahasa itu gitu. Jadi nggak harus semuanya jadi pedagang, ya udahlah kakak saya aja yang jadi pedagang kan udah ada, mungkin saya bisa berkontribusi di hal yang lainnya. Seperti itu sih. Jadi kayak bagaimana anak bisa menjelaskan ke orang tuanya, kita nggak macam-macam kok gitu, kita berkontribusi, pasti orang tua kita pengen kita semua bermanfaat kan. Jadi bagaimana kita bisa memberi impact kepada lingkungan juga gitu. Nggak harus ngasih sedekah atau bikin panti asuhan atau apa gitu kan, tapi juga tadi seperti integrasi antar stasiun aja itu sebenarnya udah berapa orang yang lewat tiap hari di situ kan, ribuan mungkin udah jutaan sekarang. Itu memudahkan orang untuk bermobilitas. Itu juga yang biasanya saya terangkan ke orang tua sih gitu.
Tapi saya yakin orang tua mau yang terbaik untuk anaknya. Ya, luar biasa, sungguh inspiring sekali Mbak. Tetap bermanfaat kepada masyarakat dan juga tetap berkomunikasi dengan orang tua. As long as kita bisa jelasin sih ya Mbak ya ke orang tua kita gitu. Pelan-pelan sih mungkin friksi, tapi ya kekecewaan juga pasti ada gitu. Kenapa nggak jadi pengusaha aja gitu kan? Tapi ya mungkin jalannya memang beda, atau dokter gitu kan. Bisa orang tua zaman dulu kan dokter kan. Udah ayem kalau anaknya jadi dokter gitu. Kalau ibu saya ditambahin pengusaha gitu atau pedagang gitu. Tapi ternyata memang ada kerjaan lain. Dulu malah saya dikira travel agent karena sering jadi orang yang bawa, ayo jalan ke sini gitu. Karena sering traveling kan. Jadi bagaimana kita menjelaskan gitu. Karena dulu aku dulu naik angkutan umum aman loh gitu. Ibu kan dulu naik angkutan umum aman. Sekarang kan udah nggak ada lagi. Nah, itu tugas kami untuk mengadakan angkutan umum lagi. Terus dulu jalan di nyebrang itu enak loh. Sekarang udah takut gitu. Seperti itu yang mungkin kita harus pakai bahasa-bahasa yang mereka tahu juga. Betul, menggunakan bahasa yang sama lah ya biar ngerti gitu. Saya juga mengalami hal yang sama sih Mbak, dipikirnya bikin bom karena background-nya kimia gitu. Ya. Sip, tadi adalah pertanyaan pamungkas sebenarnya, tapi ada yang mau ditambahin juga nggak apa-apa. Apakah ada yang mau ditambahin Mbak Faila mungkin? Udah banyak sih tadi, ya kan? Nanti saya kebanyakan ngomong. Ya, kalau begitu sekian tadi pamungkas dari Mbak Faila. Terima kasih banyak Vivi dan teman-teman PYC ya. I see. Terima kasih banyak juga Mbak Faila sudah bersama kami sekitar 40 menit tadi sesi ngobrolnya, sangat menyenangkan. Saya juga banyak belajar dari Mbak Faila gitu, dan semoga juga kedepannya isu gender equality sama sosial inklusi tadi bisa lebih banyak dibicarakan juga gitu ya di masyarakat, dan juga perkembangan mobil listrik juga semakin bisa dipercepat, dan dari pemerintah juga menambahkan kebijakan yang bisa mensupport gitu untuk percepatan ini. Semoga podcast ini juga bisa menemani teman-teman yang mungkin lagi di perjalanan gitu ya sambil dengerin podcast, dan juga kedepannya semoga potensi Indonesia juga bisa dimaksimalkan, terutama tadi dari bagian baterai juga gitu ya. Sip, itu aja dari saya Vivi. Jangan lupa untuk para jagoan energi untuk ikuti terus podcast kami. Sosial media kami ada Instagram, ada YouTube, ada LinkedIn, ada Facebook juga, dan setiap Sabtu kita juga ada podcast yang memberikan isu-isu energi selama 1 minggu terakhir, namanya Energy 24/7. Jadi buat teman-teman yang mungkin lebih audio ataupun audio visual bisa dengerin podcast kami gitu ya, untuk mendengarkan update-update cerita tentang energi gitu. Thank you buat yang sudah mendengarkan sampai akhir. See you on the next podcast and have a nice weekend.